Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Silakan duduk Bu. Iya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Ibu Puji Lestari. Di sini saya sebagai ahli gizi yang bertugas. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya Bu? Bu Yanti. Ibu Yanti. Ibu Yanti alamatnya di mana Bu? Jalan Imam Bonjol Gangprona. Bonjol. Untuk usianya Bu? 61. Usia 61. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan terkait gizi seimbang pada lansia. Nanti Ibu sampaikan saja Ibu ada keluhan apa, dan nanti data-data pribadi Ibu akan saya rahasiakan ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan dulu ya Bu ya. Oh ya. Mari silakan Bu. Iya. Ini bawa. Ibu, sebelumnya apakah Ibu mengantongi benda-benda Bu? Oh enggak. Memakai jam? Tidak. Kacamatanya bebas ya. Silakan Bu, naik sini Bu. Pandangannya ke depan Bu, badannya tegak biar saya yang melihat. Baik, sudah. Selanjutnya pengukuran tinggi badan ya Bu. Kakinya, tumitnya nempel ke tembok Bu. Terus pantatnya, betisnya, bahunya. Apakah Ibu memakai jempolan Bu? Enggak. Baik, tempelin kepalanya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, saya menggunakan kursi. Ibu maaf, bisa geser ke kiri sedikit Bu. Ke kiri Bu, ke kanan Bu. Baik, sudah Bu. Silakan duduk kembali Bu. Ya, makasih. Balikin apa? Ibu, sebelumnya apakah Ibu mempunyai riwayat diabetes atau riwayat hipertensi Bu? Enggak ada. Tidak ada ya Bu ya. Untuk keluhan Ibu apakah terakhir-terakhir ini mengalami keluhan seperti mual, pusing, gitu? Enggak ada. Ada ya Bu ya. Untuk alergi Bu, apakah Ibu mempunyai alergi terhadap suatu makanan atau makanan? Oh, enggak ada. Enggak ada Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan kebiasaan Ibu, kebiasaan makan Ibu. Di sini ada bahan dari karbohidrat, ada nasi, jagung, mie, roti, biskuit, singkong. Ibu sering mengkonsumsi yang mana ya Bu ya? Nasi. Nasi, sering. Untuk seharinya berapa kali Bu? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Dan untuk jagung, mie, roti itu seperti apa Bu? Ibu sering mengkonsumsinya jarang? Jarang. Atau ada yang tidak pernah Bu? Ada yang tidak pernah. Apa Bu? Mie. Mie tidak pernah ya Bu ya? Oke. Selanjutnya bahan-bahan dari nabati seperti tempe, tahu, oncom. Apakah Ibu sering mengkonsumsinya Bu? Kalau sering enggak, cuman ya Jarang kadang-kadang ya Bu aja ya. ya. Untuk tempenya biasanya diapain Bu? Tempe dibacem. Tempenya dibacem ya Bu ya. Kalau tahu dan oncom diapain Bu biasanya? Tahu dan oncom itu kalau oncom nggak pernah, cuman kalau tahu disayur. Itu biasanya Ibu 2 minggu sekali apa seminggu sekali Bu? Seminggu 3 kali. Selanjutnya untuk bahan-bahan dari hewani seperti ayam, ikan, daging, hati ayam, hati sapi, itu Bu sering mengkonsumsi tidak Bu? Sering. Sering. Yang mana Bu yang lebih sering Bu biasanya? Yang lebih sering ikan sama ayam. Ikan sama ayam. Untuk ikannya Ibu, ikan apa Bu biasanya? Ikan laut. Ikan laut ya Bu. Diapain Bu biasanya? Ikan laut itu dipanggang, dipepes. Untuk udang Ibu sering mengkonsumsi Bu? Atau jarang? Ya nggak sering amat, cuma pernah. Jarang ya Bu ya. Ya. Sayuran hijau, Ibu yang paling sering Ibu konsumsi apa Bu? Bayam. Bayam. Bayamnya diapain Bu biasanya Bu? Bayam di sayur bening. Untuk sayuran yang seperti kacang-kacangan itu Ibu sering atau jarang? Jarang. Ya. Selanjutnya untuk buah-buahan Ibu sering mengkonsumsi apa Ibu? Pisang, pepaya, Ibu biasanya Ibu berapa kali Bu dalam seminggu atau setiap hari Bu konsumsi? setiap hari.
susu satu. Kalau untuk setiap hari enggak, cuman apa itu 2 hari sekali. Susu apa Bu biasanya Bu? Susunya yang ibu konsumsi susu Anglit. Susu manis atau susu Lalu ibu mereknya Bu? Anglit. Angling ya Bu ya. Untuk ibu keju apakah sering konsumsi? Tidak. Jarang atau tidak pernah Bu? Ya pernah, cuman jarang sekali. Selanjutnya apakah ibu minum teh atau kopi Bu? Kalau teh pernah, Ya. Kalau kopi Bu? kopi belum nggak pernah. Kopi tidak pernah. Sirup apakah ibu sering juga? Nggak pernah. Mungkin setahun sekali ya Bu ya, waktu lebaran gitu ya Bisa Bu jadi ya. kayak gitu. Iya. Ya. Mohon maaf Ibu, apakah ibu konsumsi alkohol? Tidak. Tidak ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan merecall Ibu. Jadi recall itu untuk menanyakan apa yang Ibu konsumsi selama 24 jam terakhir Bu, dari kemarin Ibu bangun tidur sampai Ibu tidur lagi. Iya. Nah, kemarin pagi Ibu bangun jam berapa ya Bu? Ibu bangun jam 4.30. Ibu bangun tidur langsung melakukan aktivitas apa Bu? Ibu bangun tidur langsung ke kamar mandi, Ya, merebus air, ya, terus persiapan untuk sholat subuh. ya. Terus Bu, apa lagi Bu? Setelah subuh Bu melakukan aktivitas apa? Setelah sholat subuh, ibu minum air hangat putih Ya, 1 gelas, 1 gelas besar. selanjutnya Ibu ngapain lagi? Udah gitu ibu masak. Setelah sudah masak, ibu baru sarapan pagi. Sarapan Ibu. Ibu sarapannya menggunakan apa Bu? Nasi. Nasi. Nasinya kira-kira menggunakan centong yang seperti apa Bu? Berapa centong Bu? Yang mana Bu centong? Centongnya yang ini Berapa centong Bu? 1 centong. 1 centong. Untuknya Bu, aku makan apa lagi? Makan nasi pakai sayur. Sayurnya dari apa Bu? Sayur bening. Sayur bening. Beningnya isinya apa saja Bu ya? Beningnya isinya bayam sama tahu putih. Bayam sama tahu. Bayamnya Ibu berapa sendok ya Bu ya? Menggunakan sendok yang mana Bu? Sendok sayurnya yang mana Bu? Sendok sayurnya ini Yang di ya. Berapa sendok Ibu mengambilnya? 3 sendok. 3 sendok. Untuk tahunya Bu berapa sendok? Tahu kan di sayur campur bayam. Ya. Ya, jadi dia ikut serta segitulah 3 sendok Oh itu iya lah. iya. Baik Bu. Ibu apa lagi tuh yang dikonsumsi pagi sarapan? Udah nasi aja. Nasi sama sayur aja Bu Iya. ya. Oke, selanjutnya Ibu setelah makan sarapan Ibu ngapain? Ibu langsung aktivitas. Apa Ibu aktivitasnya? Ya nyapu, ngepel, semua dah. Sampai jam berapa Bu? Ya sampai jam 10. Selanjutnya jam 10 Ibu ngapain lagi? Udah jam 10 ibu istirahat. Tidur ya. Tidur sebentar, bangun makan cemilan sedikit. Sebenarnya makan apa Bu? Buah kayak Nggak. jeruk. Nggak, aku coba udah. Dia menang. Pisang gitu. Baru Bu. Untuk jeruknya Ibu mau konsumsi seberapa Bu? Berapa buah? 1 buah. 1 buah ya Bu. Ya. Setelah Ibu ngemil ini makan buah, Ibu ngapain lagi Bu aktivitasnya kemarin? Setelah itu nunggu sholat lohor. Ya. Udah habis sholat lohor, aktivitas lagi. Apa lagi Bu? Berjualan. Ibu berjualan ke pasar Iya. Bu atau kemana? Enggak, di warung-warungan kecil aja. Ibu jualan apa Bu? Jualan makanan anak-anak. Selanjutnya Bu, Ibu sarapan makan siangnya jam berapa? Makan siang ibu jam 1. 1. Berarti setelah dagang itu ya Bu? Iya. Ya? Jam 1. Ibu mau konsumsi apa saja Bu? Makannya nasi. Iya, nasi. Menggunakan lauk apa Bu? Lauknya pepes ikan. Pepes ikan. Ikannya ikan apa Bu? Ikan laut. Lauk. Ada lagi Bu? Enggak
ada sih, cuma sama ikan sama sayur aja gitu. Untuk ikannya apakah yang mana Bu? Ikannya sebesar Besar ini. yang ini ya Bu ya, Iya. bagian B ya, berarti 25 gram. Apakah ada dikonsumsi lagi Bu? Nggak ada. Nggak ada. Nah setelah Ibu makan siang, Ibu langsung melakukan apa lagi Bu aktivitasnya Bu? Ya, luruskan untuk dagangan. Dagang lagi, Bu? Ya, sampai sore. Sampai sore. Sore terus Ibu melakukan apa lagi? Nah, sesudah sore habis ini asar langsung sholat asar. Iya. Udah gitu nutup dagangan. Terus Bu apa lagi? Udah gitu untuk nyiapin makan malam. Makan malam. Iya. Makan malamnya jam berapa Bu? Makan malam jam 7. Jam 7. Nah, menunya apa saja Bu kalau boleh tahu Bu? Menunya sayur, Tidak pakai nasi Bu? ya makan nasi dong. Nah, Sayur ya. sama nasi. Iya. Terus ikan. Ikannya ikan apa Bu? Ikannya ikan nila. Ikan nila. Iya. Untuk nasinya Ibu berapa centong Bu? Nasi 1 centong. Centong yang mana Bu? Centong yang paling kecil. Yang Bu. Yang paling kecil. Ini ya. Ini. Nah, Centong. Untuk ikannya Bu? Ikannya menggunakan ikan nila. ikannya 1 ekor. Nah, apakah sudah segini atau segini Bu? Ikannya segini. Bagian A 100 gram ya Bu ya. Selanjutnya Bu, Ibu setelah makan malam ngapain lagi? Setelah makan malam ngemil buah. Buahnya buah apa Bu? Buahnya untuk malam ibu makan buah pisang. Buah pisang. Berapa itu Bu? 1. Pisangnya pisang apa Bu? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Ya. 1 ya Bu ya. Ada lagi Bu yang dikonsumsi? Tidak ada. Sudah makan pisang Ibu langsung ngapain? Udah makan pisang, udah sholat isya sudah nggak makan lagi. Udah melakukan aktivitas apa lagi Bu? Udah nggak melakukan apa. Tidur langsung. Istirahat. Tidur sampai bangun pagi. Iya. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk menghitung kebutuhan energi Ibu. Sembari saya menghitung, Ibu silakan baca-baca detailnya Bu ya. Oh iya. Baik Ibu, sudah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi sedikit tentang Ya. gizi seimbang. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu gizi seimbang? Belum. Baik Bu, jadi gizi seimbang itu merupakan susunan makanan yang dikonsumsi sehari-hari sesuai dengan kebutuhan energi setiap hari Bu ya. Jadi kalau di sini ada beberapa penyebab gizi tidak seimbang Bu. Yang pertama asupan makanan, Ya. yang kedua penyakit, Ya. yang ketiga aktivitas fisik, dan yang keempat kondisi mental. Iya. Nah selanjutnya sebelumnya Bu, dari gizi seimbang itu ada 4 pilar Bu pedoman gizi seimbang berdasarkan Permenkes ya Bu ya tahun 2014. Yang pertama itu mengkonsumsi aneka ragam pangan, yang kedua melakukan aktivitas fisik, yang ketiga kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, dan yang keempat melakukan pemantauan berat badan. Di sini ada makanan yang dianjurkan pada lansia Bu. Yang pertama makanan pokok sebagai sumber karbohidrat digunakan sebagai energi seperti nasi, singkong, jagung, ubi ya Bu ya. Selanjutnya ada lemak sebagai sumber protein, ada lemak
protein itu ada protein hewani dan protein nabati. Selanjutnya buah juga sangat penting ya Bu ya untuk kebutuhan gizi. Yang selanjutnya minum air Bu, minum air putih itu juga penting ya Bu ya, sehari itu 2 liter. Bu harus sering mengontrol itu Bu. Di sini ada makanan yang tidak dianjurkan juga Bu untuk lansia. Yang pertama makanan yang banyak mengandung gula, garam, dan lemak. Yang kedua makanan yang diawetkan seperti ikan dan daging yang dalam kalengan ya Bu. Di sini ada pesan gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan. Selanjutnya, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya Bu. Selanjutnya, biasakan sarapan pagi. Biasakan minum air putih. Nah, ini kan Bu yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, banyak makan buah dan sayur. Biasakan membaca tabel pada kemasan pangan Bu. Kalau Ibu mau konsumsi makanan yang berkemasan ya Bu ya. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya cukup. Tidak ada yang ditanyakan Bu? Enggak. Sudah paham? Udah. Baik, saya akan menanyakan sedikit tentang apakah Ibu masih ingat apa saja makanan yang tidak dianjurkan Bu? Makanan yang tidak dianjurkan yang mengandung manis, mengandung garam, mengandung lemak. Baik, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan pengkajian gizi. Yang pertama, status gizi Ibu. Status gizi Ibu INT-nya 27,1 Bu, yang artinya dikategorikan gizi Ibu, status gizi Ibu lebih ya Bu. Dan untuk kebutuhan energi Ibu per harinya 1643 kilokalori. Untuk kebutuhan proteinnya Ibu 82 Bu gram. Untuk lemaknya 27 gram. Dan untuk karbohidratnya 267 gram. Untuk pengkajian untuk diagnosa gizi, Ibu termasuk kekurangan intake makanan dan minuman oral Bu. Dan Ibu sebelumnya apakah sudah pernah mendapat edukasi tentang gizi Bu? Belum pernah ya Bu ya. Semangat ya Ibu, kita mempertahankan ininya. Kalau bisa berat badannya dikurangin sedikit. Tapi untuk makanannya jangan dikurangi Bu. Jadi kesimpulan konseling kita hari ini, Ibu tidak ada keluhan sama sekali. Dan status gizi Ibu termasuk status gizi lebih. Nah, dan Ibu semangat Ibu untuk diturunkan sedikit berat badannya. Ibu pasti bisa. Konseling kita kali ini telah selesai ya Bu ya. Ibu bisa konseling lagi kita kira-kira di hari apa ya Bu ya? Di minggu depan atau kapan Bu? Minggu depan bisa. Bisa ya Bu ya? Atau saya bisa minta kontak HP Ibu biar kita bisa enak komunikasinya. Berapa Bu? 0853 7871 4180. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu, semoga Ibu tetap sehat selalu ya Bu ya, jaga kondisi. Amin. Dan ini leafletnya bisa dibawa pulang Bu untuk dibaca-baca. Makasih. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.